Kenapa harus disegerakan melapor? Karena itu sebagai bukti penunjang. Karena dalam tindak pidana kekerasan seksual, mungkin saksi yang melihat itu mungkin sedikit, tapi kita bisa ada petunjuk, yaitu salah satu petunjuknya berupa visum. Visum et repertum itu didapat setelah kejadian itu dilakukan. Gitu. Tapi banyak laporan kasus-kasus seperti itu. Di wilayah Adonara sendiri sudah banyak laporan kasus terkait dengan desa. Kita sudah telahi terkait dengan laporan tersebut. Tinggal kita nanti tindakan selanjutnya kita sedang prioritaskan mana yang sedang kita akan kerjakan, itu terutama terkait dengan kerugian negara. Sejauh ini Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur di Wewerang selalu terbuka bagi kepala desa, bagi masyarakat biasa yang mau melakukan konsultasi hukum. Itu kan kalau kita bicara soal bandarnya. Nah, kalau misalnya orang perorangan yang menjadi pemain judi nih, masyarakat umum nih, apakah mereka itu bisa dikenakan pidana atau tidak sebenarnya itu? Bisa. Di sini kalau dulu itu judi online dilakukan secara konvensional. Sekarang itu ada pasal yang menjerat terkait dengan judi online, yaitu UU ITE. Kait dengan pasal 27 ayat 2. Itu kurang lebih hukumannya 6 tahun. Saya menyadari bahwa masyarakat ingin semuanya cepat. Tapi di lain sisi kami dalam menentukan atau menetapkan tersangka itu harus penuh dengan perhitungan. Minimal 2 alat bukti. Itu sudah ada aturannya dan itu sudah sesuai dengan UHAP ya. Itu pegangan kita dalam bekerja. Ada juga untuk kejaksaan ini kan ada di Wewerang nih ya. Nah, adanya di Jalan Translite Wewada dia. Saya banyak orang tahu tidak sih posisinya. Balik lagi bersama saya Andrea Togoran di Ruang Tamu Podcast, dan senang sekali karena hari ini ada kerjasama yang spesial dari Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur di Wewerang untuk wilayah hukum Adonara, dan hari ini hadir bersama dengan saya Pak Yuda Wirakusuma. Pak Yuda Wirakusuma ini jaksa di Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur yang ada di Wewerang ya Pak Yuda ya. Bagaimana kabar Pak Yuda? Ya, alhamdulillah baik Kak. Ini masih sibuk sekali ya dengan urusan pilkada ini seperti ya. Kebetulan kan ini sudah lagi masa tenang untuk terkait dengan para calon. Kita juga lagi pengamanan terkait dengan monitoring pengedaran logistik, dan juga tanggal 27 kebetulan besok. Sebenarnya ya hadiran ini masih masa-masa tenang ya. Masih masa. Tapi Pak Yuda, artinya bahwa kita boleh bicara di tengah pilkada, dinamika pilkada Kabupaten Flores Timur ya, yang memang semakin kesini semakin memanas. Cuman ini saya senang sekali karena ini kerjasama yang bagus untuk publikasi bagaimana aspek-aspek hukum, penegakan hukum di wilayah hukum Kabupaten Flores Timur, khususnya di wilayah Adonara ya. Nah, pengalaman selama ini kan banyak orang atau banyak masyarakat yang taunya itu kejaksaan itu sebenarnya hanya melakukan upaya-upaya penegakan hukum saja begitu. Ada kasus-kasus ini lapor ke kejaksaan atau lapor ke polisi lalu dilimpahkan ke kejaksaan nih. Tapi sebenarnya saya pengen tahu lebih banyak, ataupun masyarakat di Flores Timur khususnya di Adonara itu sebenarnya pengen tahu lebih banyak. Kira-kira sebenarnya seperti apa sih sebenarnya tugas kejaksaan itu, bisa dijelaskan sedikit ya Pak ya? Terima kasih Kak ya. Jadi secara umum kejaksaan itu berpusat di Jakarta. Nah, saya jelaskan dulu dari berpusat dari Jakarta, ada namanya dia membawahi beberapa bidang di dalamnya kejaksaan itu. Selain itu di bawahnya lagi ada yang tingkat provinsi namanya Kejaksaan Tinggi. Itu luas wilayahnya atau wilayah hukumnya itu di bidang di lingkup provinsi. Di bawahnya Kejaksaan Tinggi ada lagi di lingkup wilayah kabupaten atau kota namanya Kejaksaan Negeri. Selain itu ada juga Kejaksaan Negeri yang di bawah itu ada juga cabang Kejaksaan Negeri. Wilayah hukumnya itu di bawah atau sama dengan Kejaksaan Negeri. Jadi seperti kita ini sekarang, kita ada di cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur. Kita dibawahi oleh Kejaksaan Negeri Flores Timur. Seperti itu. Pimpinannya ada 2, yaitu kalau di cabang ada namanya kepala cabang. Kalau di Kejaksaan Negeri ada kepala Kejaksaan Negeri. Seperti itu. Dalam bidangnya itu Kejaksaan Agung itu ada beberapa bidang, ada 6 bidang. Yang pertama itu ada pidana umum. Biasanya kita terkait dengan perkara-perkara pidana umum, contohnya pencurian, penggelapan, dan lain-lain. Ada namanya
tindak pidana khusus. Di situ tindak pidana khusus lex spesialis yang contohnya itu adalah korupsi yang lagi gencar-gencarnya biasanya ditangani oleh pidana khusus. Iya. Terkait dengan bidang selanjutnya adalah bidang intelijen. Bidang intelijen ini adalah bidang terkait dengan hubungan masyarakat. Kita bisa terkait dengan data-data ataupun terkait dengan pencegahan yang dilakukan beberapa jaksa seperti turun lapangan. Contohnya program-program intelijen ini adalah jaksa menyapa, jaksa masuk sekolah. Nah, seperti sekarang ini yang sedang kita lakukan adalah jaksa menyapa itu adalah salah satu program intelijen. Contohnya sebagai untuk bentuk edukasi kita ke masyarakat luas. Iya. Terkait berbagai. Yaitu ada lagi bidang pembinaan. Bidang pembinaan itu adalah intern kita untuk pengawasan terkait dengan pegawai-pegawai, rencana kerja di bidang instansi dan lain-lain. Ada juga kita terbaru itu terkait dengan bidang pidana militer. Jadi kita juga bekerja sama di bidang militer terkait dengan perkara koneksitas. Yang terbaru lagi itu kita ada Badan Perampasan Aset. Mudah-mudahan undang-undang perampasan aset segera disahkan biar bisa membantu bahasanya itu terkait dengan merampas beberapa aset hasil tindak pidana korupsi. Begitu, Pak. Oh, jadi ada yang untuk urusan perampasan aset itu biasanya setelah ada keputusan hukum Ya, tetap ingkrah ya, atau Pak. dilakukan. Nah, biasanya terkait dengan perampasan aset yang berupa dari hasil tindak pidana. Begitu. Nah, dari bidang-bidang yang ada ini Pak Jaksa, ini kan sebenarnya kita sudah bisa tahu bahwa sebenarnya kejaksaan itu fungsinya itu tidak hanya soal penanganan Ya, penanganan hukum saja ya, tapi juga banyak aspek yang saya lihat. Menariknya bahwa ada juga kasus bidang pencegahan lalu edukasi ke masyarakat. Nah, sejauh ini khusus untuk bidang edukasi sendiri, nah itu kira-kira apa saja yang sudah dilakukan pihak kejaksaan di cabang Flores Timur yang ada di Bawaran nih? baik. Terkait dengan di bidang pencegahan itu atau preventif kita itu biasanya khusus di bidang intelijen. Ada berbagai program di bidang intelijen itu terkait dengan edukasi masyarakat tentang tindak pidana yang sedang marak di wilayah masing-masing. Kebetulan di wilayah Adonara itu sedang marak, contohnya saya ambil contoh saja tindak pidana kekerasan terhadap anak ataupun tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak. Ada juga pencabulan, itu pun yang dilakukan ataupun korbannya yaitu sama-sama dewasa. Ada juga salah satu program itu yang lagi marak sekarang digencarkan oleh pemerintah itu judi online. Kita juga tidak menutup kemungkinan di daerah Adonara tersebut di sini atau di Wewerang ini juga marak terjadi judi online. Di online Ya, meskipun itu pasti ramai sekali. ya makanya sekarang lagi masyarakat lagi heboh-hebohnya terkait dengan judi online. Salah satu program intelijen itu adalah jaksa masuk sekolah. Biasanya pihak intelijen itu kita melakukan edukasi terhadap mahasiswa, siswa SMP, SMA maupun di pondok pesantren yang ada di wilayah hukumnya. Kemudian kita mau edukasi berbagai siswa atau berbagai anak-anak generasi penerus bangsa kita untuk menjauhi hukuman. Tidak kenali hukum, jauhi hukuman. Seperti itu biasanya jargon kita seperti itu. Jadi jangan sampailah anak-anak generasi penerus bangsa kita ini terjerumus dalam masalah hukum begitu. Meskipun pada kenyataannya masih ada, tapi kan kita namanya upaya preventif, kita upaya edukasi, kita harus terus mencoba begitu. Terus ada lagi kalau di Kejaksaan Negeri itu ada namanya PAKEM, pengawasan aliran kepercayaan yang ada di masyarakat. Itu terkait dengan beberapa aliran yang terindikasi sudah keluar dari ranahnya sesuai yang ada di undang-undang. Jadi jatuhnya aliran sesat. Bisa dibilang seperti itu. Itu ada juga ya? Ada juga. Itu biasanya ada di bidang intelijen Kejaksaan Negeri. Gitu. Namanya pengawasan aliran kepercayaan yang ada di masyarakat. Oke. Nah, Pak Yuda, ini menarik tadi ada satu tagline-nya. Kenali hukum, Jauhi hukuman. jauhi hukuman. Ya. Nah, yang kenali hukum ini nih. Nah, ini kan kita bicara banyak kasus ya. Saya tidak mengajak Pak Yuda untuk masuk ke kasus per kasus. Tetapi saya melihat ada fenomena bahwa kadang-kadang masyarakat tidak tahu karena tidak mengenal hukum, mengenal aspek-aspek di dalam hukum. Akhirnya kan misalnya korban nih, saya taruh di kasus, contohnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak misalnya. Nah, ini kan banyak sekali kasus di Flores Timur ataupun di beberapa kabupaten tetangga seperti Lembata itu kan banyak sekali. Nah, yang selalu menjadi masalah itu adalah
pihak penegak hukum seperti jaksa dan polisi itu kesulitan untuk menemukan alat bukti misalnya. Ya. Nah, ini salah satu faktornya karena masyarakat itu kadang-kadang takut untuk lapor. Jadi dalam tentang waktu yang lama dulu baru mereka lapor. Nah, ini seperti apa? Apa imbauan dari ini Pak Jaksa? Baik, kalau ini terkait saya mengedukasi masyarakat juga ya, jikalau ada saudara, anak bahkan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, itu lebih baik segera melapor. Kalau misalnya di sini ada yang melihat sebagai yaitu yang mengalami sendiri sebagai tindak pidana kekerasan seksual, bisa melapor. Kalau anak bisanya melapor ke orang tua dulu. Kalaupun yang bersangkutan langsung, lebih baik lapor ke aparat penegak hukum. Kenapa harus disegerakan melapor? Karena itu sebagai bukti penunjang. Karena dalam tindak pidana kekerasan seksual, mungkin saksi yang melihat itu mungkin sedikit. Tapi kita bisa ada petunjuk, yaitu salah satu petunjuknya berupa visum. Visum et repertum itu didapat setelah kejadian itu dilakukan. Maksudnya kejadian segera dilaksanakan itu, kejadian hari ini, saat jam 7 misalnya, kalau bisa setelah kejadian itu harus segera melapor. Harus segera dilapor. Ya, karena kita bisa nanti kalau orang tua yang melapor, kita akan diajak ke puskesmas untuk visum. Iya. Itu kan kalau tindak pidana kekerasan seksual pasti ada bekasnya. Bahasa orang awamnya, kalau kita visum et repertum itu menghasilkan kesimpulan. Ada luka di berbagai tubuh atau misalnya memar, itu kan pasti ada tandanya nanti di visum di puskesmas ataupun di rumah sakit. Kalau dibiarkan lama kan memarnya jadi bisa hilang bahwasanya. Sayangnya nanti kalau misalnya tidak ada bukti pendukung seperti itu, maka kita sebagai jaksa dalam proses persidangan itu nanti akan kesulitan membuktikan bahwa kontannya siapa, pelakunya siapa, dilakukan di mana, jam berapa. Iya. Itu. Jadi memang itu hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat umum ya, khususnya untuk perempuan dan anak yang merupakan kelompok rentan dari kasus-kasus kekerasan seperti pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual lainnya ya. Tuh. Nah, Pak Jaksa, kalau misalnya dari pengalaman yang ada di penanganan hukum di Kabupaten Flores Timur, khususnya di wilayah Adonara nih, sebenarnya kalau kasus pidana itu lebih banyaknya kasus pidana umum atau pidana khusus sih, Pak? Kalau di lingkup Adonara sendiri itu berimbang, karena saya buka sedikit saja terkait dengan pidana umum yang ada di Adonara itu biasanya terkait dengan pelecehan seksual, baik itu dilakukan oleh orang tua terhadap anak ataupun sesama dewasa. Makanya di sini saya juga mengedukasi kepada anak untuk tahu batasan mana yang boleh dilakukan oleh orang tua dan orang lain, lawan jenisnya. Karena di sini kan mohon maaf kalau misalnya sudah dewasa sudah tahu batasannya, mana yang boleh dipegang, mana yang tidak. Untuk sampai kejadian hal itu segera melapor lah, seperti kembali kebaliknya gitu, segera melapor kalau itu ada akibatnya. Jangan sampai nanti sudah berapa lama baru melapor gitu. Terkait pidana umum itu yang bisa saya jelaskan, karena beberapa hal terkait dengan penganiayaan atau pemukulan, pengeroyokan itu biasanya terjadi akibat setelah adanya minum-minuman keras gitu di bawah kendali, begitu barulah jadi perkara pengeroyokan dan lain-lain. Terkait dengan pidana khusus, biasanya di sini itu yang lagi marak itu adalah pengelolaan dana desa. Jadi di sini adalah pengelolaan dana desa yang tidak sesuai dan tidak semestinya. Bisa dilakukan secara fiktif, bisa dilakukan dengan memperkaya diri sendiri, begitu. Juga tidak menutup kemungkinan adanya pengelolaan dana desa terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Contohnya penggalian pengadaan atau pembangunan gedung biasanya atau infrastruktur, biasanya itu yang paling saya kira tanda prioritas. Apalagi kalau sudah fiktif, biasanya anggarannya terkait dengan pembangunan infrastruktur lapangan misalnya, ternyata lapangannya tidak ada, sudah berarti itu sudah jelas-jelas gitu. Tapi banyak laporan kasus-kasus seperti itu. Di wilayah Adonara sendiri sudah banyak laporan kasus terkait dengan desa. Kita sudah telahi terkait dengan laporan tersebut, tinggal kita nanti tindakan selanjutnya kita sedang prioritaskan mana yang sedang kita akan kerjakan. Itu terutama terkait dengan kerugian negara. Ada juga terkait dengan kita biasanya upaya preventif dulu terkait dengan dikembalikan dulu apa yang sudah nominalnya di bawah berapa itu, sekiranya tidak terlalu besar, kita upayakan untuk dikembalikan dulu sebelum dijadikan perkara berkas gitu. Memang dana desa ini sangat rentan juga ya, karena saya lihat juga banyak, artinya dari kalau kami di pers juga kan tahu banyak kasus laporan, kadang-kadang beritanya heboh di sana kini. Nah,
ini sebenarnya yang perlu diedukasi itu kepala desa atau seperti harus sebagai kuasa pengguna anggaran di tingkat desa itu, bagaimana langkah kejaksaan untuk melakukan pencegahan atau semacam edukasi begitu, tuh ada tidak upaya-upaya seperti itu? Terkait dengan siapa yang harus diedukasi, saya rasa semua aparat lah, tanpa terkecuali lah ya. Kalau terkait dengan program kita ada di intelijen itu namanya penyuluhan hukum. Jadi kita di cabang ini juga pernah melakukan penyuluhan hukum di salah satu desa di Adonara. Nah, itu kita memberikan edukasi di salah satu kecamatan, dikumpulkanlah semua desa, kepala desa, aparat desa lah yang mewakili. Itu kita memberikan edukasi bahwa celah-celah tidak pidana korupsi di desa itu di bagian ini. Contohnya seperti sudah saya sebutkan tadi, pengelola dana desa yang secara fiktif dibuat asal-asalan, pertanggungjawabannya tidak sesuai dengan dipannya, begitu. Kita sudah barang yang fiktif, pertanggungjawaban fiktif begitu ya, begitu. Terkait dengan celah-celah kita sudah sampaikan kepada aparat desa. Tinggal aparat desa mau atau tidak melaksanakan, karena itu sudah ada aturannya pasti. Ya. Memang banyak kepala desa atau aparat desa yang terjebak itu kan ada dua faktor. Yang pertama, unsur kesengajaan. Iya. Dia tahu tetapi melakukan. Iya. Tetapi ada juga yang memang kadang-kadang mereka selalu menyebutnya, kalau misalnya pada saat sudah kena pidana, berarti mereka bilang saya ini jadi korban karena ketidaktahuan mereka terhadap pengelolaan dana dan desa atau prinsip-prinsip pengelolaan dana desa nih. Nah, itu biasanya ada tidak pendampingan kalau misalnya mereka tidak tahu nih, aparat desa tidak tahu, lalu mereka butuh konsultasi misalnya. Itu bagaimana dengan sikap kejaksaan sendiri? Apakah terbuka atau tidak dengan hal seperti itu? Baik, sejauh ini cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur di Wewerang selalu terbuka bagi kepala desa, bagi masyarakat biasa yang mau melakukan konsultasi hukum. Karena kita bersifat pasif dan aktif. Aktif dalam artian kalau misalnya kita bisa ada laporan dari inspektorat terkait dengan beberapa desa yang melakukan penyalahgunaan APBDes. Iya. Di situ kita biasanya akan terjun langsung. Biasanya pihak desa itu akan diberikan rentang waktu tertentu untuk memperbaiki atau mengembalikan. Nah, kalau tidak ada tindak lanjut dari pihak desa, barulah kita akan masuk dengan tindakan, begitu. Kalau tindakan berarti sudah tindakan dukung. Makanya ada beberapa hal yang di kepala desa itu harus kita tahu. Biasanya saya agak cenderung lebih tahu itu kalau kepala desa sudah harus tahu, karena di DIPA itu sudah ada anggarannya untuk pembangunan ini berapa, kan tinggal dilaksanakan. Iya. Untuk fee terkait dengan honorarium apa, itu sudah ada di PANA. Sebenarnya kan tidak ada rubah jati pengelolaan dana desa itu ya. Selagi terkait pertanggungjawaban itu bisa dilengkapi dan bisa dipertanggungjawabkan, yang menerima juga betul menerima, itu sudah nanti tinggal administrasi kan bisa diperbaiki. Meskipun kesalahan administrasi merupakan salah satu juga bisa diperbaiki. Kita pasti akan memaklumi lah. Kita aparat penegak hukum, kalau misalnya ada korupsi hanya 300.000, lebih baik diserahkan atau dikembalikan lagi saja. Tidak harus dengan perkara masuk ke kita, tindakan ke kita, gitu. Oke. Nah, belakangan ini Pak Yuda, ada satu fenomena sosial yang sebenarnya cukup menarik perhatian kita semua, termasuk aparat penegak hukum ya. Itu judi online. Ya. Ini kan marak. Ya, betul, marak sekali nih sebenarnya kalau kita bicara soal judi online ini. Ada yang memang banyak orang yang sudah terjebak akhirnya kan ya ngutang sana sini, terus bahkan ada yang sampai di titik sampai frustasi dan bunuh diri misalnya. Nah, bagaimana pihak kejaksaan melihat fenomena ini? Terkait dengan fenomena judi online itu, kebetulan di cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur ini belum ada perkara itu. Tapi kita terus mengedukasi, kita terus melakukan upaya preventif untuk mengedukasi masyarakat. Bahkan kita juga sudah mulai mengedukasi pelajar dalam artian anak SMA, SMP. Itu pun kita juga sudah mulai mengedukasi, karena itu tidak akan membawakan kekayaan. Itu pasti akan membawakan sengsara. Karena itu bisa dibilang menurut psikologi itu edik. Bahasanya ketergantungan. Tidak mau ketergantungan. Bakal ada rasa penasaran, tidak menang akan coba lagi. Lebih baik jangan, sudah pasti sudah itu baru menang. Kalau berhenti baru menang. Kalau mencoba lagi itu baru gagal. Gitu. Kita juga pasti akan memberitahu akibat
akibat dari kalau misalnya kecanduan judi online, tindakan kita berapa lama, akibatnya bisa apa, kasihan orang tua, itu kalau dipelajari. Kalau misalnya kepada orang yang sudah kita tangani, kasihan keluarganya. Keluarganya nanti mau hidup dari siapa? Karena kebanyakan, mohon maaf, yang yang terjerat judi online ini adalah mayoritas kepala keluarga. Iya. Nah, itu karena kalau misalnya anak-anak atau pelajar yang masih terjerat judi online ini mereka hanya asal-asalan ikut. Begitu, misalnya dari teman ke teman ikut, akhirnya barulah mereka tergabung begitu. Kalau misalnya karena judi online itu tidak bisa dijadikan mata pencaharian. Itu Ini kita bertaruh dengan uang yang kita punya nih. iya. Tapi kalau kita lihat di pemberitaan di nasional ya, itu kan bandar judinya yang ditangkap nih. Ya, di bandar judinya ditangkap itu kan sudah terjadi sering-seringnya. Dari Kominfo juga kan sudah banyak melakukan pemblokiran situs-situs judi online. Iya. Terakhir kemarin ada beberapa staf di Kominfo juga kan akhirnya ditangkap ya karena menjadi bagian dari backingan lah begitu. Nah, itu kan kalau kita bicara soal bandarnya. Nah, kalau misalnya perorangan yang menjadi pemain judi nih, masyarakat umum nih, apakah mereka itu bisa dikenakan pidana atau tidak sebenarnya itu? Bisa. Di sini kalau dulu itu judi online dilakukan secara konvensional, secara umum. Kalau bahasanya itu kalau di sini saya kurang paham ya bahasa di sini. Bola gelinding gitu. Bola guling. Bola guling itu secara konvensional. Kalau sekarang kan zaman sudah berkembang ya Om ya. Ada namanya dipasang dengan online, ada bandarnya yang online seperti tadi yang melalui Digi itu digital Kominfo itu. Sekarang itu ada pasal yang menjerat terkait dengan judi online yaitu UU ITE kait dengan pasal 27 ayat 2. Itu kurang lebih hukumannya minimal 6 tahun kalau tidak salah. 6 tahun lah. Itu yang pemain judinya. Iya, pemain judi, karena di sana unsur pasal itu menyebutkan barang siapa dengan sengaja menyebarluaskan, mentransmisikan, mendistribusikan muatan elektronik atau informasi elektronik yang terkait dengan perjudian, begitu. Diancam hukuman penjara maksimal 6 tahun dengan denda sekian. Gitu. Jadi itu berlaku untuk judi daring ini ya, online ini. Memang tadi Pak Jaksa jelaskan juga soal judi-judi konvensional nih. Kalau di Adonara itu ya banyak kalau sebenarnya kalau judi konvensional seperti sabung ayam, bola guling, terus ada juga yang kartu remi ya, kartu remi. Nah, yang seperti itu juga sebenarnya kan dari pihak kejaksaan melihat bagaimana, apakah ya tadi ada bidang intelijen ya. Nah, bagaimana melihat fenomena itu di Pulau Adonara ini sendiri seperti apa? Terkait dengan penjudi konvensional itu yang dilakukan secara konvensional, kita sudah melakukan edukasi terhadap, kita juga sudah kerjasama dengan pihak kepolisian terkait dengan itu untuk segera ditertibkan gitu. Nah, adapun terkait dengan backingan ataupun misalnya diulangi lagi, itu sudah kita kembalikan lagi karena kita sudah melakukan upaya preventif dan upaya tindakan. Kalau misalnya nanti ada berkas yang dimasuk ke kita sudah lakukan, kenapa masih kecuali nanti berkasnya sudah sangat banyak, baru kita akan evaluasi apa yang salah dari kita. Evaluasi sudah, terus kita juga sudah kerja sama pihak kepolisian terkait dengan pertimbangan sudah, apalagi berarti kita ada yang salah. Berarti kita nanti ubah pola terkait dengan preventif perjudian yang konvensional itu. Prinsipnya tetap ada evaluasi dan juga bagaimana belajar dari evaluasi itu sistem pengendalian terjalan ya. Nah Pak Jaksa, itu kalau kita bicara soal pidana umum ya. Nah di sini kan memang kejaksaan juga menangani tindak pidana khusus ya, apalagi bicara soal kasus korupsi yang memang merugikan keuangan negara ya begitu besar ya. Itu terakhir kasus siapa ya di sini tahun 2024 ini hingga pertanggal sekarang ya, yang sudah kita tangani itu ada terkait dengan penyalahgunaan dana desa, yaitu salah satunya di desa Wailebe. Itu tersangkanya yaitu adalah kepala desa sendiri, kurang lebih kerugiannya 670 juta sekian. Besar ya. Kalau untuk dana desa dan desa itu paling tidak minimal setahu saya itu kurang lebih dananya itu sekitar 900 juta sampai 1 M. yang lebih sedikit. 1 M lebih sedikit.
Kalau ukuran dana desa yang diambil itu 600 itu sudah Itu satu bukan juta besar, besar sekali dia. jauh, karena itu juga menyangkut kesejahteraan masyarakat desa. Iya iya iya. Kalau terkait dengan desa Wailebe itu, dia tidak memberikan fee atau honorarium yang seharusnya diberikan kepada tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, dan ada beberapa pembangunan infrastruktur itu yang dilakukan secara fiktif. Jadinya begitu. Makanya kita angkut supaya untuk apa ya, kesejahteraan agar tidak terulang lagi lah. Kesejahteraan ini masyarakat itu tetap harus diberikan sebagaimana haknya. Tadi mereka sudah ibaratnya karena tenaga pendidikan sudah bekerja harus diberikan lah. Kasihan, jangan pernah mengambil hak orang lain. Iya sih. Ya. Jadi dia merugikan negara sekaligus juga merugikan orang lain. Orang lain ya. Dan ini memang lah balik seperti tadi pembahasan panjang kita soal bagaimana pengelolaan dan Ya, dana desa ya. Nah, kalau Pak Jaksa, ini juga kita bicara soal integritas kejaksaan nih. Nah, biasanya kan kalau kita masuk di wilayah kejaksaan di apa di area-area kantor kejaksaan misalnya itu kan selalu terpampang di situ zona integritas ya. Nah, ini menarik untuk dibahas. Kira-kira bagaimana upaya pihak kejaksaan untuk meningkatkan kepercayaan publik itu seperti apa dari ya banyak juga memang tidak bisa kita hindari bahwa kadang-kadang ada juga kritik-kritik ke kejaksaan bahwa penanganan kasus ini lambat misalnya, atau juga mungkin penetapan tersangka itu tidak sesuai dengan harapan kebanyakan orang. Nah, ini kira-kira apa prinsip-prinsip penanganan hukum oleh pihak kejaksaan yang diterapkan di wilayah hukum di Adonara ini? terkait dengan itu perlu saya jelaskan dulu karena dalam penanganan perkara itu ada yang namanya telaahan. Jadi kayak misalnya ada pengaduan masyarakat terkait dengan salah satu contohnya pengelolaan dana desa. Kita akan telaah dulu bagaimana perkara tersebut, kasus posisinya gimana. Setelah telaahan kita akan laporkan ke pimpinan. Pimpinan, Pak, ini ada pengaduan terkait dengan penyalahgunaan dana desa. Kurang lebih kasus posisinya seperti ini. Oke, kita gelar perkara bahasanya dengan pimpinan. Setelah itu baru kita tindak lanjuti dengan bahasanya wawancara dengan pihak-pihak terkait. Setelah itu baru apakah betul laporan tersebut betul atau tidak. Setelah itu baru kita temukan peristiwa pidananya. Itu namanya diproses penyelidikan untuk menemukan peristiwa pidananya. Setelah itu baru kita, kalau memang pengaduan ini merupakan tindak pidana, baru kita cari alat buktinya. Nah, alat bukti yang mendukung pada saat kita nanti persidangan. Jadi beratnya jaksa itu untuk proses persidangan di saat sidang di pengadilan nanti, karena kita harus membuktikan. Sementara saya menyadari bahwa masyarakat ingin semuanya cepat, tapi di lain sisi kami dalam menentukan atau menetapkan tersangka itu harus penuh dengan perhitungan. Minimal 2 alat bukti, itu sudah ada aturannya dan itu sudah sesuai dengan UHAP ya. Itu pegangan kita dalam bekerja. Ada juga kita namanya koordinasi antar pimpinan. Begitu. Dalam menentukan perkara, dalam menentukan tersangka, barulah kita bisa tahan, baru proses persidangan tahap 2 dan lain-lain. Baru persidangan di pengadilan, baru kita pembuktian. Jadi memang betul semua masyarakat maunya cepat. Di satu sisi saya menganggap itu hal yang wajar. Iya, wajar. Itu karena ya di lain sisi kita juga minta masyarakat untuk apa ya, tahu dan memahami kita bahwa ada SOP dan ada prosedurnya. Kita bekerja juga tidak asal menetapkan tersangka. Iya, jadi itu memang agak jadi seperti apa? Seperti dua sisi mata uang. Ya, betul. Di satu sisi kita harus mengikuti kemauan masyarakat supaya cepat, tetapi di sisi lain jangan sampai JPU kalah di pengadilan. Itu kan buruk ya. Itu presiden buruk untuk kejaksaan juga kalau misalnya jaksa kalah di pengadilan misalnya. Dari sisi kan kita juga ada proses pra peradilan yang diajukan oleh calon tersangka ini. Biasanya itu juga menjadi syarat administrasi kita. Jadi jangan sampai nanti kita kalah, itu kan menjadi apa ya, bahasanya pertaruhan karir kita. Ya. Itu kan nanti pasti jadi pimpinan. Kenapa ini? Pasti itu juga nanti pasti dinote lah oleh pimpinan. Kenapa bisa penanganan perkara sampai segini? Karena ada batas waktu juga. Pimpinan juga pasti akan tahu mana perkara yang begini pasti ada tahu. Karena kita bekerja juga ya akan lapor pimpinan dalam menentukan sikap dan bekerja, bertindak pasti akan lapor pimpinan. Jadi pimpinan mengetahui apa yang akan kita kerjakan. Artinya Pak Jaksa mau sampaikan bahwa sebenarnya penanganan perkara misalnya ada laporan-laporan itu sebenarnya membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat atau seperti apa sih? Kita sangat membutuhkan dukungan dan pemahaman dari masyarakat. Contohnya dukungan itu berupa laporan. Kita tidak mungkin langsung
lempar bola, lempar jaring begitu saja. Iya. Kita butuh masyarakat untuk bekerja sama. Contoh misalnya, Pak, ada laporan terkait dengan desa ini. Oh, terima kasih sekali karena saya melihat memang di desa ini tidak ada kemajuan. Oh, ternyata betul. Berarti memang ada pengaduan. Pemahaman yang saya maksud itu sama kayak tadi, butuh waktu, Pak. Yang kita juga bekerja ada SOP-nya, ada SOP-nya, ada standarnya begitu. Jadi saya minta terkait dengan pengaduan, beberapa pengaduan memang harus bersabar begitu. Bahwa kalau misalnya masyarakat melapor juga sebisa mungkin misalnya bukti-bukti awal Ya, diberikan. kita berikan ya. Kadang-kadang kesulitan tidak sih pihak kejaksaan kalau misalnya laporan tapi tidak disertai dengan bukti yang cukup dan ya. Nanti takutnya malah fitnah nanti, Pak. Ada laporan tidak ada bukti, kan fitnah nanti jadinya toh. Begitu. Tapi ada tidak sih Pak Jaksa kalau misalnya di sini misalnya ada laporan tapi tanpa disertai dengan bukti itu sudah ada belum? Ada, cuman kita kan minta bukti dukung. Bahasanya kita tidak menolak, kita tidak bisa menolak pengaduan. Oh, baik Pak, kita terima pengaduannya. Mungkin ada yang bisa disampaikan lagi terkait dengan bukti dukung yang gitu. Kita kasih bahasanya kan bahasa yang lebih halus. Tidak mungkin Bapak ini hanya mengadukan saya dari rumusnya, tidak mungkin kita begitu, Pak. Tapi dengan adanya bukti yang lebih banyak malah lebih memudahkan dia penasihat hukumnya. Justru itu nanti akan sangat memudahkan kita, malah kita bisa lebih cepat. Karena itu mungkin akan mengurangi proses penggeledahan kita nanti. Kalau misalnya terkait dengan pidana korupsi, alat bukti yang didukung misalnya terindikasi disembunyikan, kita akan geledah. Kalau misalnya alat bukti sudah disampaikan pada saat pengaduan, kita sudah memotong ongkos penggeledahan tidak dilakukan gitu. Pak Yuda tadi sempat disinggung soal kerja litigasi dan non litigasi nih. Nah, ini bisa dijelaskan sedikit ke masyarakat. Kira-kira apa perbedaan di antara keduanya ini ya untuk urusan litigasi dan non litigasi itu? Di litigasi itu terkait di penanganan di bidang perdata dan tata usaha negara. Litigasi itu ada pendampingan hukum dan bantuan hukum. Nah, litigasi itu kita berikan kepada masyarakat yang mengajukan atau mengalami gugatan. Jadi kita di bidang perdata dan tata usaha negara itu kita bekerja sebagai jaksa pengacara negara. Kita mewakili di luar maupun di dalam pengadilan, kita bertindak atas nama negara gitu dengan surat kuasa khusus. Jadi pemahamannya itu adalah saya pihak kejaksaan ini bekerja itu sebagai negara. Oke. Jadi kejaksaan berpihak sebagai negara, bukan sebagai prinsipal atau pihak sipil. Begitu. Terhadap kalau misalnya prinsipal pihak sipil, kita menerima konsultasi saja. Kalau misalnya ada permasalahan terkait dengan gugatan, contohnya kakak ini lagi menggugat suatu badan negara, badan usaha milik negara. Nah, itu melawan kita. Jadi ya badan usaha milik negara memberikan surat kuasa khusus kepada kita untuk mewakili atau bertindak sebagai negara. Oke. Berarti jaksa hanya bertindak atas nama negara. Hanya misalnya kalau BUMD ya atau BUMN misalnya bisa. Kalau BUMDes gimana? Tidak bisa karena itu kan badan usaha milik desa. Oh, dia tidak masuk ya? Tidak masuk. Dia hanya BUMD dan BUMN bisa ya jaksa sebagai ini. Tapi kalau misalnya untuk masyarakat perorangan begitu tuh, itu hanya konsultasi saja bisa ya? Bisa. Kita hanya memberikan jalan keluar lebih baik, Bapak. Kalau misalnya ada permasalahan lebih Bapak kesini dengan begitu ini, kita pasti memberikan pilihan alternatif pemecahan atau solusi yang ada. Iya. Gitu. Pak Yuda, di Adonara ini memang selain beberapa fenomena kasus yang marak terjadi seperti judi, lalu judi konvensional, judi online, lalu kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, ada juga kasus masalah fenomena sosial satu lagi itu yang sudah terjadi sudah lama sekali, itu soal perang tanding misalnya, perang tanding antar kelompok masyarakat, lalu masalah tanah ini sangat rentan di wilayah Adonara. Nah, bagaimana posisi kejaksaan di dalam melihat fenomena masalah tanah ini? Itu seperti apa, Pak? Baik, peran kejaksaan di sini terkait dengan itu tadi yang disebutkan tadi KKS. Terkait dengan tanah, kita hanya bisa mediasi. Pertama, di sini memang saya sangat akui di wilayah Adonara sendiri itu terkait dengan permasalahan tanah sangat gampang untuk dipicu. Iya. Terutama kepemilikan antar adat atau antar desa itu sangat memilikan saya hal ini ya. Terkait pemilikan tanah pokoknya sangat rentan sekali. Orang di sini gampang
tersulut emosinya kalau terkait dengan pemilikan tanah. Kalau sudah terjadi, kita hanya bisa melakukan tindakan penegakan hukum. Kalau sebelum terjadi adanya perbuatan hukum, kita bisa melakukan penyuluhan hukum. Ada namanya edukasi. Tapi di lain sisi kita juga harus memberikan pengertian, pemahaman terhadap kepala desa ataupun kepala adat. Di sini memang menggunakan masih kepala adat, di sini masih kuat di Adonara, saya akui sekali. Oh begitu ya? Ya, karena pihak desa itu masyarakat desa pada umumnya masih menghormati tokoh adat. Saya akui kepala suku lah kalau misalnya di sini toh. Ya. Jadi kita memberikan pemahaman ataupun memberikan penggalangan kepada tokoh adat ataupun kepada masyarakat adat bahwa seharusnya jangan sampailah mengedukasi terjadi apa yang sudah terjadi sebelumnya. Terkait dengan kepemilikan tanah, harusnya itu sudah dirundingkan melalui ada yang namanya ATN atau BPN. Kalau misalnya terkait dengan tanah adat, bisa diselesaikan secara dari masyarakat desa. Kalau tidak, masyarakat desa secara berjenjang. Ada di namanya kecamatan, didampingi oleh pihak Babinsa atau pihak Koramil. Itu kan orang-orang tetua dulu yang sudah mengetahui sejarahnya. Ya, Seharusnya begitu. Makanya kalau bisa, ya dihindarilah terkait dengan masyarakat di Adonara sendiri itu perselisihan terkait dengan sengketa tanah. sebisa mungkin sebisa dari konflik dari fisik ataupun ya tindakan-tindakan yang pidana yang merugikan ya diri sendiri dan juga orang lain ya, Pasti. di dalam upaya-upaya untuk menyelesaikan masalah tanah begitu ya. Nah, Pak Jaksa, ini kantor kejaksaan ini kan ada di Wewarang nih. Ya, Nah, adanya di Jalan Translite Wewadan ya. Saya banyak orang tahu tidak sih posisinya. itu dah. Kadang orang hanya tahu, Kesulitan tidak ya? Aduh, amin. kadang orang kalau misalnya kita panggil saksi itu ada di, kita panggil untuk menghadap ke sini, beliau malah datang di kantor Flores Timur di seberang. Itu ada pengalaman kalau Kawan di situ. Kadang juga ada orang dipanggil ke Flores Timur, dipanggil dia datang datang ke sini. Itu salah satu kesulitan kita. Makanya kadang masyarakat itu harus mengetahui perbedaan antara kepala cabang, luas wilayahnya. Di Kopsulat setiap panggilan itu ada namanya kantor cabang dengan kantor kejaksaan negeri. Itu sudah dijelaskan di atas. Makanya kalau kesulitan kita bisa mengedukasi. Makanya berbagai pengenalan ya pada masyarakat kita sudah tempuh. Ya dari intelijen tadi, dari penanganan perkara, dari polsek dan lain-lain kita juga sudah mengenal. Kita juga sudah Bu, di Ado, Pak, Ama, Mama, di sini juga ada kantor kejaksaan. Kantornya pas sebelah di sebelum PLN. Kalau kita sebelah PLN itu jalan ke atas itu ada kantor kiri jalan namanya kantor cabang. Gitu. Susah sekali. Tapi ini apa Pak? Akhirnya Bapak. Ya kan masyarakat ini kan memang kadang-kadang setiap hari disibukkan dengan urus pencari nafkah. Kita juga mengurangi hal tersebut. Jadi kita memaklumi ya. Tapi ya terima kasih banyak loh Jaksa Pak Yuda. Ini sudah banyak berbagi tentang apa hukum dan juga aspek-aspek penegakan hukum oleh Kejaksaan Negeri Flores Timur yang cabangnya ada di Adonara ya. Ya. Nah Pak Jaksa, saya minta semacam apa closing statement lah untuk masyarakat di wilayah Adonara terhadap apa yang perlu mereka ketahui dan apa yang perlu mereka lakukan ketika berhadapan dengan masalah-masalah hukum di wilayah hukum Adonara ini sendiri. Baik. Untuk seluruhnya untuk masyarakat Adonara, saya harap jangan sampai ada yang bermasalah dengan hukum. Semua bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Kalaupun ada yang bermasalah dengan hukum, kita akan tindak tanpa pandang bulu. Siapapun itu, kita akan tegakkan hukum, kita akan adili siapapun itu. Banyak upaya yang bisa dilakukan sebelum berhadapan dengan hukum. Salah satunya dengan mediasi. Ada juga di kita namanya restoratif justice. Penegakan hukum dengan mengembalikan keadaan seperti semula. Itu adalah salah satu gebrakan di kejaksaan yang intinya menyelesaikan perkara itu tidak sampai pada pengadilan. Tetapi hal tersebut tidak serta-merta bisa dilakukan terhadap semua perkara atau semua tindak pidana, semua perbuatan pidana. Hal itu untuk beberapa hal saja, contohnya pencurian. Dengan syarat pelaku tersebut baru pertama kali melakukan tindak pidana dan kerugiannya kurang lebih 1,5 juta. Ya, itu bisa kita lakukan dengan restoratif justice.
Terima kasih banyak Terima kasih. Pak Yuda ya. Dan yang paling penting adalah kenali hukum, Jauhnya dihukum aja. jauhi hukumannya ya. Wow, luar biasa sekali, kurang lebih kita sekitar 40 menit nih Pak Yuda ngobrol soal hukum, dan juga saya berharap mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi untuk isu-isu yang lain, misalnya restoratif justice tadi itu menarik juga untuk kita obrolnya, tapi nanti karena kita punya keterbatasan waktu, mudah-mudahan nanti kita ada di sesi berikut untuk bicara soal ini ya. Baik. Terima kasih banyak Pak Yuda dan teman-teman sekalian dimanapun Anda berada. Saya senang sekali karena Anda bisa hadir untuk menyaksikan podcast saya kali ini spesial bersama Pak Yuda Wirakusuma, jaksa di Kejaksaan Negeri Flores Timur cabang Adanara ya. Dan terima kasih untuk Anda semua. Terima kasih Pak Yuda. Sampai jumpa di lain kesempatan, Pak. Selamat siang dan sampai jumpa.